Ini harus ditanamkan sebagai muslim. Jangan pernah mengira bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang sudah mati. Terus hubungan kita terputus sampai sekarang karena beliau sudah wafat. Enggak. Beliau itu dengan jasadnya terbaring di Madinah, wafat di kota Madinah, terlahir di kota Makkah. Tapi ruhnya Allah ciptakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekarang ada nggak ruhnya? Ada. Kok bisa bilang begitu? Iya. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan pernah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, para syuhada itu mati. Jangan bilang mereka mati. Bal ahya, tapi mereka itu hidup. Itu orang mati syahid, Pak. Orang mati syahid di Quran dikatakan mereka itu hidup. Ya, orang yang mati syahid dibilang hidup, masa nabinya nggak dibilang mati? Ya kan? Itu imannya orang-orang yang mati syahid. Kemudian ada ayat Quran yang mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahiyat, Bu, sekarang coba Ibu, pernah sadar enggak ketika tahiyat kita diajarkan untuk berkata at-tahiyatu thayyibatu sampai pada ucapan assalamu alaika atau alaihi. Alaika. Kalau Anda belajar bahasa Arab, alaika kaful mukhatab itu menunjukkan lawan bicara yang hadir. Makanya kalau saya masuk ke ruangan, ada orang di ruangan, saya ngomongnya assalamu alaikum pakai kaful mukhatab. Jamaah. Karena orangnya ada. Jadi ketika dalam tahiyat kita bilang assalamu alaika ayyuhan nabi, itu isyarat yang sedemikian jelas bahwa nabi itu hadir dalam kehidupan kita, ada. Bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Orang muslim kalau sadar betul nabinya masih ada, membersamai kehidupannya, gak usah pusing-pusing repot-repot mikirin ujian hidup itu. Bapak kalau masih punya orang tua, punya masalah hidup nih, orang tua bisa menyelesaikan. Datang ke orang tua kan? Datang ke orang tua, Pak, Bu, aku punya hutang banyak, udah gak bisa bayar lagi. Gak ada lagi tempat selain bapak dan ibu. Kira-kira musyrik apa enggak Pak ngomong kayak gitu sama orang tua? Musyrik nggak? Musyrik ngomong kayak gitu sama orang tua nih. Secara lahir, atau jangan orang tua deh, sama teman. Kalau udah kecicilan udah banyak banget ini, udah nggak ada waktu lagi buat bayar. Udah pusing nih, udah pusing. Ngomong sama teman, minta bantuan sama teman, Pak. Minta bantuan sama teman, jangan sama teman, sama pinjol. Zaman sekarang nih, musyrik nggak Bu? Minta bantuan sama pinjol itu musyrik itu. Saya heran kadang-kadang, kenapa orang kalau misalnya bertawasul kepada Nabi dibilang musyrik itu kenapa? Oh, kita minta bantuan sama orang tua, kan kita percaya betul Allah yang ngasih bantuan, ya kan? Orang tua, teman itu hanya perantara yang kita jadikan perantara. Ya Nabi juga bisa dijadikan perantara, gitu loh maksudnya. Gak ada ya Rasulullah, inna natawassalu ilaika ila inna rasulika ila rabbik fashfa'lana ya Rasulullah. Ada nggak di antara mereka yang mengatakan Muhammad adalah Tuhan? Gak ada. Jadi Nabi Muhammad itu masih ada, Pak. Kalau kita punya masalah, kalau kita terhimpit oleh ujian hidup, pengen diringankan nggak ujian hidupnya? Di samping kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sungkan-sungkan untuk mengetuk pintu Nabi kita karena beliau itu masih ada. Tawasul itu bahasa syariat. Tapi ternyata jemaah sekalian, ulama menjelaskan tawasul itu terbagi menjadi dua. At-tawassulul masyru' wa tawassulul mamnu. Tawassulul mamnu, tawasul yang terlarang, dan at-tawassulul masyru', tawasul yang sesuai syariat. Jadi tidak semua tawasul yang dibolehkan yang disyariatkan. Tawasul yang terlarang dan tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang terlarang seperti apa? Dalam dua bentuk. Yang pertama yang mengandung syirik. Itulah yang kita bahas. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah atau memohon hajat-hajatnya kepada makhluk tersebut, maka itu adalah kesyirikan. Karena doa itu ibadah. Menjadikan selain Allah untuk diibadahi walaupun hanya sebagai perantara, itu adalah kesyirikan, bertentangan dengan makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bentuk yang kedua, tawasul yang terlarang adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sampai tingkatan syirik. Contoh jemaah sekalian, orang berdoa, ya Allah, dengan kehormatan nabimu kabulkanlah doaku. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh fulan kabulkanlah permohonanku. Maka ini adalah cara tawasul yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak sampai tingkatan kesyirikan. Ayat yang mulia ini menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Yang kedua, Allah berjanji akan mengabulkan doa kita, dan Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau begitu jamaah sekalian, mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Dan apabila doa itu adalah ibadah, maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah juga mengancam di dalam ayat ini, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka menyombongkan diri, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jemaah sekalian, kalau kita minta kepada orang, pertama itu tercelah. Yang kedua, orang itu mungkin awalnya saja senang dimintai. Pada umumnya orang bosan minta terus. Tapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan menerima permintaan kita. Bahkan Allah semakin cinta orang yang selalu bermohon kepadanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi sebaliknya, Allah kalau kita tidak minta kepadanya, Dia murka kepada kita. Apalagi kita duakan Dia dalam permintaan. Kita minta kepada Allah, tapi kita juga minta kepada selain Allah. Maka jemaah sekalian, tentu ini adalah hal yang tercela. Bukankah Allah Maha mampu mengabulkan permohonan kita? Ketika kita minta kepada selain Allah, seakan-akan kita ragukan janji Allah. Allah akan mengabulkan doa kita, dan kita ragukan kemampuan Allah untuk mengabulkan doa kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang berdoa memohon kepada selain Allah, dia telah terjerumus di dalam perbuatan syirik. Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, tapi tidak pernah sekalipun beliau berpesan, "Karena aku dekat dengan Allah, sampaikan doa kalian kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah." Tidak pernah jemaah sekalian. Beliau tidak mengatakan itu semasa hidup beliau. Tidak pernah pula beliau berpesan, "Kalau aku mati, datanglah di kuburanku, panjatkan doa kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah." Tidak pernah. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih para sahabat pernah melakukan itu. "Ya Rasulullah, kabulkanlah doaku." Tidak pernah. Karena itu adalah syirik. "Ya Rasulullah, teruskan doaku kepada Allah." Tidak pernah seorang sahabat pun diajarkan oleh Nabi SAW berdoa dengan cara seperti itu. Yang beliau ajarkan adalah, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan ingat selalu jemaah sekalian, janji Allah pasti Allah akan mengabulkan. Tapi kok ada orang yang doanya belum juga dikabulkan oleh Allah? Maka jemaah sekalian ketahuilah, doa itu pasti dikabulkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Atau membutuhkan waktu, tetapi Allah kabulkan. Dan Allah yang lebih tahu mana atau kapan yang terbaik doa kita dikabulkan. Yang kedua jemaah sekalian, Allah tidak kabulkan seperti permintaan kita, tapi Allah berikan yang semisal dengan permintaan kita, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, menjadi pahala di akhirat. Ini yang ketiga lebih besar, menjadi pahala di akhirat. Sebab balasan di akhirat itu lebih besar daripada balasan di dunia. Jadi jemaah sekalian, doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja kalau kelihatannya lambat dikabulkan, maka kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah, tapi berprasangka buruk terhadap diri kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada juga sebab-sebab penghalang terkabulkannya doa. Apa itu? Perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri, doa itu pasti dikabulkan, tapi seringkali kita sendiri yang menghalangi dikabulkannya doa kita. Apa penghalang dikabulkannya doa jemaah sekalian? Perbuatan maksiat, perbuatan yang haram. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang musafir. Musafir adalah orang yang lebih dikabulkan doanya. Tetapi kata Nabi SAW, ada seorang musafir yutilus safar, akbar ash'asa akbar. Dia memperpanjang safarnya, artinya dia melakukan perjalanan jauh,
kusut masai, berdebu. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan ini dua kondisi dikabulkannya doa. Pertama musafir, yang kedua penampilan sederhana, tidak bermewah-mewah. Yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Karena dalam hadis lain dikatakan innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama fayaruddahu masifra. Allah Maha pemalu lagi Maha pemurah. Allah malu dari hambanya. Kalau dia angkat tangan ke langit, kembalikan dalam keadaan kosong, pasti Allah berikan. Kemudian kata Nabi SAW, dia berkata, Ya Rob, Ya Rob. Ini juga sebab dikabulkannya doa, yaitu dia memanggil Allah dengan salah satu Al-Asmaul Husna, Ar-Rob, dan dia ulang-ulang. Jadi musafir, penampilan sederhana, mengangkat tangan ke langit, memanggil Allah dengan namanya yang maha indah, dan mengulang doanya, Ya Rob, Ya Rob, bukan sekali saja. Jadi jemaah sekalian, dia punya 5 sebab dikabulkannya doa. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Sayang, makanannya haram, minumannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi yang haram di tubuh kita, itulah penghalang diterimanya doa kita, dikabulkannya doa kita. Jadi jemaah sekalian, doa itu adalah ibadah yang sangat agung, sehingga ketika kita berdoa kepada selain Allah, seakan kita menuduh Allah tak sanggup mengabulkan doa kita. Itu termasuk namanya menduakan Allah dalam ibadah. Ibadah itu namanya doa. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW, makhluk yang paling dekat dengan Allah sekalipun, tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa kepada beliau, melainkan berdoa kepada Allah, sebab ibadah itu hanya milik Allah. Seperti yang selalu kita ikrarkan, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ulama menjelaskan, doa itu ada 2 macam, doa ibadah dan doaul masalah. Doa ibadah dan doa permintaan. Apa maknanya doa ibadah? Semua ibadah kita adalah doa. Pada hakikatnya solat, puasa, zakat, haji, semuanya doa. Sedangkan doaul masalah artinya permintaan. Maka ketika dipersembahkan kepada selain Allah, kapan menjadi syirik? Apabila itu doa ibadah, otomatis menjadi syirik. Kalau ada yang solat untuk menyembah selain Allah, atau berpuasa untuk menyembah selain Allah, maka otomatis dia musyrik, kafir, keluar dari Islam, namanya murtad. Ini yang pertama. Yang kedua, doa berupa permintaan, permohonan. Kapan orang yang bermohon meminta kepada selain Allah dihukumi musyrik? Kata para ulama, apabila yang dimintai itu, makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya 1 dari 3 syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Barang siapa berdoa memohon kepada orang yang sudah mati, maka dia telah berbuat syirik. Dulu para sahabat datang kepada Nabi SAW, minta didoakan, Ya Rasulullah, doakan saya. Begitu boleh ketika Nabi masih hidup. Namun setelah beliau wafat, tidak seorang pun yang datang di kuburan beliau kemudian bermohon kepada beliau, karena itu adalah syirik. Kalau Nabi saja jamaah sekalian tidak pantas kita panjatkan doa kepadanya karena beliau manusia biasa, apalagi selain Nabi. Apa masih ada lagi manusia yang lebih mulia daripada Nabi? Tidak ada lagi. Maka seluruh para wali Allah, para nabi yang lain, para malaikat sekalipun, bukan tempat untuk kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa kita, dan itu adalah kesyirikan. Bahkan orang-orang yang sudah wafat, tidak ada dalil yang tegas mengatakan, yang sahih, bahwa mereka bisa mendengarkan omongan orang yang masih hidup, kecuali dalam kondisi tertentu yang ada dalilnya. Kata Nabi SAW, mayit itu bisa mendengarkan orang yang meninggalkan kuburannya, langkah-langkah kaki mereka. Itu ada dalilnya. Tapi tidak ada dalil menjelaskan mereka bisa mendengarkan orang-orang yang memanjatkan doa kepada mereka. Jemaah sekalian, para wali itu mulia.
wajib kita muliakan, wajib kita cintai. Tapi jangan berlebihan sampai meyakini mereka bisa mendengarkan doa kita atau mengabulkannya seperti Allah. Kalau begitu, kita telah samakan para wali itu dengan Allah. Kalau seperti itu, tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat dapat mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Kalaupun mereka bisa mendengarkan jemaah sekalian, maka mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan doa kita, sebab hanya Allah yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka ini yang pertama, syaratnya dia masih hidup. Kemudian syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa menyampaikan kepadanya. Bukan kita meminta kepada seseorang seperti kita minta kepada Allah. Kita nggak melihat dia, entah dia ada di mana. Kita di masjid, kemudian kita angkat tangan minta kepadanya. Maka kalau begitu, seakan-akan kita telah samakan dia dengan Allah yang maha mendengarkan. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ini yang paling penting. Yang kita minta itu adalah sesuatu yang masih dalam batas kemampuan manusia mengabulkan. Kalau kita minta sesuatu kepada makhluk yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah permintaan yang syirik. Contoh jemaah sekalian, siapakah yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah. Siapakah yang bisa memberikan kepada kita seorang anak? Hanya Allah. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari gangguan setan, dari sihir, dari kesesatan hidup di dunia, dari azab kubur dan api neraka? Semua ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka permintaan ini kalau kita minta kepada selain Allah, itu adalah permintaan yang syirik. Jadi doa berupa permohonan menjadi syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat ini. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebagian orang mengatakan itu kan namanya tawasul. Tawasul itu bahasa syariat. Tapi ternyata jemaah sekalian, ulama menjelaskan tawasul itu terbagi menjadi dua. At-tawassulul masyru' wa tawassulul mamnu. Tawassulul mamnu, tawasul yang terlarang, dan at-tawassulul masyru', tawasul yang sesuai syariat. Jadi tidak semua tawasul yang dibolehkan yang disyariatkan. Tawasul yang terlarang dan tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang terlarang seperti apa? Dalam dua bentuk. Yang pertama yang mengandung syirik. Itulah yang kita bahas. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah atau memohon hajat-hajatnya kepada makhluk tersebut, maka itu adalah kesyirikan. Karena doa itu ibadah. Menjadikan selain Allah untuk diibadahi walaupun hanya sebagai perantara, itu adalah kesyirikan, bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bentuk yang kedua, tawasul yang terlarang adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sampai tingkatan syirik. Contoh jemaah sekalian, orang berdoa, ya Allah, dengan kehormatan nabimu kabulkanlah doaku. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh fulan kabulkanlah permohonanku. Maka ini adalah cara tawasul yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sampai tingkatan kesyirikan. Karena dia masih berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian tawasul yang dibolehkan. Maka ulama menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tawasul yang dibolehkan itu hanya ada tiga. Yang pertama dan yang terbaik adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, seseorang ketika berdoa dia memanggil ya Rob, itu bertawasul dengan nama Allah Ar-Rob. Atau kita mengatakan ya Arhamar Rahimin, itu bertawasul dengan nama Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Surat Al-A'raf ayat 180. Begitu pula dengan sifat-sifatnya. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma birahmatika astaghitsu. Ya Allah, dengan sifat rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Jadi ini namanya tawasul, dan ini yang paling baik. Nggak usah kita repot-repot tawasul yang lain. Ini tawasul yang paling bagus. Sebut nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-16 tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar.
Wahai Rabb kami telah beriman. Jadi sebelum berdoa, dia nyatakan dulu amal solehnya. Wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari api neraka. Boleh seperti itu. Sebutkan amal soleh yang kita lakukan. Seperti juga kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, apabila amalan ini ikhlas karenamu, kabulkanlah doa kami, selamatkanlah kami. Maka akhirnya pintu gua itu terbuka dan mereka bisa keluar. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, meminta doa orang yang soleh dengan syarat pertama orang soleh beneran, bukan dukun berjubah atau dukun bersorban. Orang soleh beneran. Siapa itu orang soleh? Orang yang mentauhidkan Allah dan selalu ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu orang soleh. Kalau dia berbuat kesyirikan atau mengada-ada dalam agama atau bahkan melakukan praktik perdukunan, maka itu adalah dukun, bukan orang soleh. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, kita sampaikan kepadanya. Iya, seperti penjelasan tadi. Maka para sahabat pun sering datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya. Tapi setelah beliau wafat, mereka tidak lagi memohon kepada Nabi SAW karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat datang kepada paman Nabi SAW yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, minta beliau mendoakan kepada Allah supaya diturunkan hujan. Baik, ini jemaah sekalian, permasalahan pertama terkait dengan pembahasan ini, soal tawasul. Jadi tawasul ada yang dibolehkan dan ada yang terlarang. Yang kedua terkait dengan syafaat. Karena orang-orang yang menjadikan para wali yang sudah wafat sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, atau bahkan mereka berdoa kepada Rasulullah SAW. Alasan mereka supaya mendapatkan syafaat para wali dan Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, alasan seperti ini juga yang dijadikan oleh orang-orang musyrik tatkala mereka berdoa kepada selain Allah dahulu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak bisa memudaratkan mereka, tidak bisa pula memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka berkata, sesungguhnya yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Subhanallah, ini juga tujuan mulia, supaya dapat syafaat di sisi Allah, selamat dari azab Allah. Itulah alasan orang-orang musyrik dahulu mengapa mereka menyembah kepada selain Allah, disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. Maka mirip dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka mengharapkan syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, di sini perlu kita luruskan, betul kelak orang-orang soleh, para wali, para ulama akan memberi syafaat. Akan memberi syafaat. Banyak yang memberikan syafaat. Ada syafaat juga para malaikat. Amal soleh kita juga memberikan syafaat. Anak kecil yang wafat sebelum balik akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Begitu pula syafaat yang paling agung, yang paling besar adalah syafaat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Tapi jemaah sekalian, itu diberikan Allah nanti di akhirat, bukan sekarang. Kalau kita sekarang minta syafaat kepada selain Allah, ini sama saja kita meminta sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Yang ketiga, syarat yang ketiga atau sebab yang ketiga yang membuat seseorang itu menjadi musyrik, ketika dia meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak sanggup dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Di antaranya syafaat. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, syafaat itu adalah milik Allah, khusus milik Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Jadi siapa yang minta syafaat dari selain Allah, berarti dia telah meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Adapun Nabi memberi syafaat itu nanti di akhirat, belum sekarang. Jadi ini namanya salah kaprah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita, mintalah syafaat kepadaku. Karena syafaat itu milik Allah. Bahkan kelak di akhirat jemaah sekalian, Nabi pun tidak serta-merta bisa memberikan syafaat. Beliau tersungkur bersujud terlebih dahulu.
memuji Allah sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa, angkat kepalamu, mohonlah kamu akan dikabulkan, berilah syafaat kamu akan diizinkan memberi syafaat. Jadi enggak serta-merta, karena itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini syarat mendapatkan syafaat di akhirat yang pertama. Izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Kata Allah, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang telah Allah ridhoi. Dan ingatlah jemaah sekalian, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak ada harapan mendapatkan syafaat. Allah tegaskan dalam surat Ghafir ayat ke-18, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim kawan setia dan pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya, yaitu orang-orang musyrik yang disebut dengan orang-orang zalim. Karena Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi berbuat syirik dan mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat, hilang kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Yang mendapatkan syafaat jemaah sekalian hanyalah orang yang masih muslim, yang masih mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah walaupun dia pelaku dosa besar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Itulah jemaah sekalian keutamaan orang yang menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sampai mati walaupun dia tidak tobat dari dosa-dosa yang lain. Pertama, dia masih ada harapan mendapatkan ampunan langsung dari Allah. Yang kedua, kalaupun Allah tidak langsung mengampuni, dia masih ada harapan mendapatkan syafaat sehingga akhirnya dia diampuni. Kalaupun dia diazab masuk neraka, tidak kekal dalam neraka, beda dengan orang-orang musyrik sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Permasalahan terakhir jemaah sekalian terkait dengan bab ini, kata Syekh, wa yatawakkal alaihim, mereka juga bertawakal kepada makhluk-makhluk tersebut. Maka beliau hendak menjelaskan kepada kita, tawakal, bergantung hati, itu juga ibadah. Sehingga kalau kita bergantung hati kepada selain Allah, seperti kepada para wali yang sudah wafat, ataupun para nabi maupun malaikat, berarti kita telah beribadah kepada mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-23 Allah menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. Kalian gantungkan hati kalian, kalian pasrahkan urusan kalian kalau kalian benar-benar beriman. Dan jemaah sekalian, Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Pasti Allah tolong. Sebaliknya, kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, Allah tidak akan menolongnya sebagai hukuman atasnya. Jadi jemaah sekalian, gantungkan hati kita kepada Allah, pasrahkan urusan kita kepada Allah, bermohon berdoa hanya kepada Allah, yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, orang yang bertawakal kepada selain Allah bisa terjerumus dalam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau dia bertawakal kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, maka dia telah berbuat syirik. Sebab tawakal itu ibadah, tidak boleh dia persembahkan kepada selain Allah. Atau dia bertawakal di dalam perkara-perkara yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Sama dengan doa tadi. Kalau kita minta sesuatu dari selain Allah yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, maka itu permintaan syirik. Begitu pula tawakal. Kalau kita bergantung kepada makhluk, padahal hanya Allah yang mampu melakukan urusan itu, maka itu adalah syirik. Kemudian jemaah sekalian, ada juga kata para ulama tawakal yang syirik kecil. Syirik tapi tidak sampai syirik besar. Syirik kecil, yaitu seseorang contohnya yakin Allah yang maha menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada dokter, hatinya bergantung kepada obat, tapi sebenarnya dia yakin Allah dialah yang menyembuhkan. Seperti kata Nabi SAW, antas syafi la shifa'a illa shifa'uka. Ya Allah, engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Dokter itu hanya sebab, obat itu hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau Allah menghendaki belum sembuh, walaupun kita bolak-balik ke dokter, tidak akan sembuh. Maka jemaah sekalian, jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada selain Allah di dalam kesembuhan. Misalkan sama dengan orang mengucapkan, kalau bukan karena dokter itu saya sudah mati, kalau bukan karena obat itu saya tidak sembuh, padahal dia masih yakin Allah yang menyembuhkan.
Tapi kalau ternyata dia tidak yakin lagi Allah yang menyembuhkan, dia yakin dokternya yang menyembuhkan semata-mata, bukan Allah, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Jadi jemaah sekalian, ingatlah selalu, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertawakal kepadanya. Bahkan para ulama mengatakan, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah bertawakal kepada Allah. Ketika pasukan gabungan orang-orang musyrik mengepung kaum muslimin di kota Madinah, maka apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah satu-satunya tempat kami bertawakal, kami bersandar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, apa yang beliau baca? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah penolongku, cukup bagiku Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Dan Nabi SAW juga bersabda, lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum, lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Jemaah sekalian, Nabi SAW memberi isyarat kepada kita, tawakal itu harus dengan usaha. Walaupun usaha itu sedikit, seperti burung kecil, sebesar apa usahanya, tapi karena dia berusaha, Allah memberikan pertolongan kepadanya. Jadi berusaha tidak menafikan tawakal. Yang menafikan tawakal adalah apabila kita bergantung kepada usaha kita, apabila kita mengandalkan kecerdasan kita di dalam berbisnis, apabila kita mengandalkan kecakapan kita di dalam bekerja, apabila kita mengandalkan bos kita, apabila kita mengandalkan gaji kita, apabila kita mengandalkan perusahaan kita. Itulah masalahnya jemaah sekalian. Jadi berusaha itu tidak tercela, bahkan dianjurkan. Namun jangan hati kita bergantung kepada usaha. Usaha itu hanya sebab. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menakdirkan, dialah yang memberikan rezeki kepada kita, dialah yang menganugerahkan segala kenikmatan kepada kita. Jemaah sekalian, inilah penjelasan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.